Di sebuah desa kecil bernama Ngadirejo, malam bukan sekadar gelap. Ia menyimpan rahasia yang tidak boleh dibuka. Setiap kali batu nisan muncul di depan pintu rumah, seseorang pasti meninggal esok paginya. Tapi malam ini berbeda. Kutukan itu keluar dari bayangannya. Terletak di pinggiran hutan jati yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini seperti terjebak dalam waktu. Jalanan berbatu, rumah-rumah kayu beratap seng berkarat, dan bau tanah lembab yang tak pernah benar-benar kering. Semua menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Tapi dalam 1 minggu terakhir, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai menghantui dusun itu. Orang-orang mulai berbisik, takut menyebutkannya dengan suara keras. Namun, semua tahu apa yang sedang terjadi. Setiap malam, tepat pukul 12, sebuah batu nisan akan muncul di depan pintu rumah salah satu warga. Dan saat fajar tiba, pemilik rumah itu ditemukan meninggal. Selalu begitu. 7 malam berturut-turut, 7 batu nisan, 7 jenazah. Hari itu adalah hari ke-17 bulan Suro, hari yang menurut keyakinan leluhur adalah waktu di mana tirai antara dunia hidup dan mati paling tipis. Hawa malam mulai turun lebih cepat dari biasanya, seolah senja takut bertahan lebih lama. Angin membawa bau anyir tanah basah dan bunga Kamboja yang baru dipetik. Pak Darto duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok kretek yang tak lagi ia nikmati. Matanya menatap ke arah jalan tanah yang lengang, sesekali menoleh ke arah istri dan anaknya di dalam rumah. "Nia, tolong tutup semua jendela. Anginnya dingin sekali malam ini," kata Bu Lastri sambil mengencangkan selendang di bahunya. Gadis remaja itu menurut tanpa banyak bicara, tapi gerakannya kaku. Sejak malam-malam teror itu dimulai, Nia menjadi lebih pendiam. Ia jarang tertawa, matanya selalu tampak lelah, dan malam-malamnya diisi mimpi buruk. Pak Darto berdiri, menginjak rokoknya yang belum habis. Ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan kayu pengganjal. "Kita tak akan keluar malam ini," katanya mantap. "Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Jangan jawab kalau ada yang mengetuk." Bu Lastri hanya mengangguk. 3 hari yang lalu, mereka kehilangan tetangganya, Mbah Salim, dengan cara yang mengerikan. Jenazahnya ditemukan dengan wajah penuh luka goresan, mulut menganga, seolah ingin menjerit tapi tak sempat. Di depan rumahnya, nisan batu berukir nama lengkapnya, tanggal lahir, dan tanggal kematiannya. Hari itu juga. Nisan itu berat, terbuat dari batu pualam tua, dan mustahil bisa diangkat oleh satu orang tanpa suara. Tapi tak pernah ada saksi, tak ada suara, tak ada jejak. "Pak, kita benar-benar aman kan?" tanya Nia pelan, duduk memeluk lutut di dekat lampu teplok. Listrik padam sejak sore. Lagi-lagi, Pak Darto menatap putrinya. "Selama kita di dalam rumah, kita akan baik-baik saja." Tapi bahkan ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Malam merambat seperti kabut hitam yang lengket. Waktu terasa lambat, setiap detik berdetak seperti gemuruh di telinga. Jam dinding tua berdetak berat, menambah tekanan suasana rumah yang tegang. Tiba-tiba, suara keras menggema dari luar. Duk! Seperti batu besar jatuh dari langit, menghantam tanah keras di depan rumah mereka. Pak Darto langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ia menoleh ke arah pintu. "Jangan," kata Bu Lastri. Tapi Pak Darto sudah melangkah perlahan ke pintu, menempelkan telinganya ke daun kayu itu. Tak ada suara, hanya desir angin dan jerit jangkrik dari kejauhan. Nia menutup mulutnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Pak, jangan buka." Tapi Pak Darto tidak membuka pintu. Ia hanya mengintip melalui celah jendela kecil di sampingnya.
Seketika ia mundur, wajahnya berubah ngeri. "Nisan," gumamnya. Suaranya serak. Bulastri menjerit kecil, menutup mulut dengan tangannya. Nia membeku. "Namaku ada di situ," kata Pak Darto lagi. Matanya kosong. "Enggak mungkin," bentak Bulastri. Ia berlari ke jendela, mencoba melihat. Tapi ia langsung terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Tepat di depan rumah mereka berdiri sebuah batu nisan. Ukiran di atasnya terlihat jelas, seolah sudah berumur puluhan tahun, namun baru saja ditaruh di sana. Di atas batu itu tertera, Darwanto bin Suhardi. Lahir 11 Maret 1967, meninggal 17 Suro 2025 hari. Itu adalah 17 Suro. Malam itu, mereka bertiga saling berpandangan. Ruangan terasa semakin sempit, udara mengental seperti lumpur. Nia mulai menangis, sementara Bulastri memeluknya erat. "Harusnya kita keluar saja dari desa ini semalam," bisik Bulastri panik. "Harusnya kita pergi." "Sudah terlambat," kata Pak Darto pelan. Tangannya gemetar saat memegang parang tua yang tergantung di dinding. Tiba-tiba lampu teplok padam, gelap total. Kemudian terdengar suara ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. 3 kali. Tidak keras, tapi dalam keheningan mencekam itu, suara itu terdengar seperti pukulan palu di kepala. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani bergerak. Napas mereka tercekat. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Bulastri menjerit, tapi Pak Darto cepat menutup mulutnya. "Diam," bisiknya tajam. "Jangan sampai dia tahu kita mendengar." Tapi sudah terlambat. Suara dari luar berubah. "Darto, bukakan pintunya." Itu bukan suara manusia. Suara itu seperti dicampur bisikan dan erangan, menggema di telinga mereka, seperti keluar dari perut bumi. "Aku sudah datang menjemputmu." Tok, tok, tok. Suara itu kembali terdengar, merayap perlahan melewati celah-celah kayu pintu, seakan menyentuh langsung ke tulang belakang. Pak Darto menahan napas. Matanya terpaku pada daun pintu, sementara Bulastri menggenggam erat lengan anaknya yang kini menggigil dalam pelukannya. "Darto, bukakan pintunya." Suara itu bukan milik siapapun yang masih hidup. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang retak dalam nada suaranya. Terdengar berat, parau, namun seperti berasal dari dalam tanah. Seolah-olah tenggorokan yang berbicara itu sudah lama membusuk. Pak Darto melangkah mundur perlahan, mata tetap mengawasi pintu. Parang tua di tangannya tergenggam makin kuat, meskipun tangannya mulai bergetar. "Darto, aku tahu kau mendengar." Nia mulai menangis pelan, tapi bukan tangisan biasa. Ada getaran dalam suaranya yang seperti gema dari ketakutan purba yang tak bisa dijelaskan. Bulastri mencium kening anaknya sambil berbisik, "Shh, diam, nak, diam ya." Kemudian semuanya hening, hening mutlak. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Tak ada angin, tak ada gesekan dedaunan. Sampai tanah di bawah rumah mereka bergetar. Tidak seperti gempa. Getaran itu berdenyut, naik turun seperti detak jantung raksasa di bawah fondasi rumah. Cangkir di rak kayu bergemerincing pelan, debu berjatuhan dari langit-langit bambu. Pak Darto mundur ke tengah ruangan. Itu bukan orang, bukan siapa-siapa dari dunia ini. Lalu, dari bawah lantai kayu tua yang berdiri sekitar setengah meter di atas tanah, muncul suara baru. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu lagi, tapi dari bawah rumah. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang mengetuk langsung dari bawah kaki mereka. Irama ketukannya lambat, pasti, dan berat. Tok, tok, tok. Bulastri langsung menjerit dan memeluk Nia lebih erat.
Pak Darto memegang gagang parang dengan kedua tangan, keringat membanjiri wajahnya. Ia melihat ke bawah, ke lantai kayu tempat suara itu berasal. Dan kemudian lantai itu melengkung ke atas, seolah ada sesuatu dari bawah yang mendorongnya. "Hentikan!" teriak Pak Darto, mundur dan nyaris terjatuh. Ia mengayunkan parangnya ke arah lantai dengan panik, mencoba memukul balik sesuatu yang belum terlihat. Nia menjerit, lantai kembali tenang, tapi hanya sebentar. Kemudian di sudut ruangan, tepat di bawah altar kecil tempat mereka biasa menaruh sesajen dan dupa, papan kayu mulai retak. Retakan itu menyebar cepat, seperti tulang patah yang menjalar. Dari celah retakan itu, sesuatu muncul. Bukan tangan, bukan cakar, tapi ujung nisan batu. Bagian atasnya yang melengkung dengan ukiran samar, perlahan-lahan menyembul naik dari dalam tanah, mendorong lantai kayu hingga terbelah. "Nisan lagi," gumam Pak Darto. Suaranya pelan, seperti orang yang kehilangan akal. "Pak, kita harus keluar, sekarang!" jerit Bu Lastri. Namun, saat Pak Darto hendak mendekati pintu, terdengar suara lain, jeritan panjang dari kejauhan. Bukan manusia, seperti suara perempuan yang sedang ditarik ke neraka, melengking, patah-patah, memantul di antara pohon-pohon jati luar sana. Dan dari jendela belakang rumah muncul cahaya merah. Tidak seperti lampu, tapi lebih mirip cahaya membara yang merambat perlahan, seperti barisan obor yang bergerak mendekat. Bayangan tubuh-tubuh kurus tinggi mulai terlihat berjalan perlahan di antara kabut. "Mereka datang lagi," bisik Nia, dan nadanya membuat kedua orang tuanya menoleh cepat. "Nia, kamu bicara apa?" Tapi mata gadis itu tampak kosong. Ia mendongak dan tersenyum kecil. "Mereka sudah diundang, Bu. Semuanya sudah ditentukan. Ayah sudah dipanggil. Tapi mungkin malam ini bukan satu yang akan mereka ambil." Cerak. Lantai di bawah nisan yang muncul tadi pecah total. Batu nisan itu kini berdiri utuh, berwarna hitam pekat, permukaannya lembab, seolah baru diangkat dari dalam kubur. Di atasnya terukir hal yang membuat ketiganya membeku. Darwanto bin Suhardi, meninggal 17 Suro 2025 pukul 02.47 waktu Indonesia Barat. Pak Darto menoleh ke jam dinding. Jarum panjang tepat di angka 9 dan jarum pendek nyaris menyentuh 3. 0,47. Bu Lastri mundur sambil menggeleng keras. "Tidak, tidak. Kamu masih di sini. Kamu masih hidup. Lihat, kamu berdiri. Kamu bernapas." Tapi Pak Darto tiba-tiba memegangi dadanya. "Las, panas, panas banget." Ia terjatuh. Parang terlepas dari tangannya, beradu dengan lantai. Nia menjerit dan memeluk tubuh ayahnya yang mulai kejang. Bu Lastri berlutut, mengguncang-guncang bahu suaminya. "Jangan begini, Darto, Darto." Tiba-tiba, seluruh rumah diguncang gertakan keras seperti suara puluhan tangan yang memukul-mukul dinding secara bersamaan. Jendela bergetar, pintu nyaris terlepas dari engsel, dan angin dingin menyusup dari segala celah. Pak Darto terdiam, tubuhnya berhenti kejang, tapi matanya terbuka lebar, terlalu lebar, dan dari mulutnya keluar tanah basah. Bu Lastri menjerit histeris. Nia membeku. Dari luar, suara langkah kaki berat mulai mendekat ke depan rumah. Suara yang terendam, berat seperti mayat berjalan. Kemudian, tok, tok, tok. Suara itu kembali, tapi kali ini dari 3 arah sekaligus. Depan pintu, bawah lantai, dan jendela samping. Bu Lastri menarik Nia ke sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang mereka mau? Sudah cukup. Tapi Nia menatap ibunya, dan kali ini senyum kecil itu kembali. "Mereka nggak datang cuma buat ambil 1 orang malam ini, Bu." Angin mendesir pelan, tapi menusuk seperti bisikan dari liang kubur. Jendela rumah Pak Darto retak perlahan,
seolah menghela napas panjang dari balik dunia. Di dalam rumah, Bu Lastri masih menggenggam tubuh suaminya yang telah terkulai diam. Nia duduk membatu, matanya kosong menatap Nisan yang berdiri kokoh menembus lantai, seakan mengakar langsung ke dunia kematian. "Bu," suara Nia pelan, datar seperti gumaman orang mimpi. "Jangan lihat jendelanya." Tapi terlambat. Mata Bu Lastri menangkap bayangan wajah pucat di balik kaca jendela. Bukan milik siapapun yang dikenalnya. Kulitnya putih seperti kapur, matanya hitam legam tanpa kelopak, mulutnya hanya lubang besar yang terus terbuka, dan dari celah itu mengalir lumpur hitam. Wajah itu menempel di kaca jendela, tidak berkedip, tidak bergerak, dan ia tersenyum. Bu Lastri menjerit, memeluk Nia lebih erat sambil memejamkan mata. Tok, tok, tok. Kini ketukan datang dari jendela, tapi bukan dari tangan. Wajah itu mengetuk dengan keningnya, berulang kali, seperti memberi isyarat bahwa waktunya sudah dekat. Kaca mulai retak. Pak Darto masih tergeletak. Tubuhnya tampak mulai mengeras, matanya terbuka menatap langit-langit, dan dari sudut bibirnya mengalir tanah basah bercampur kerikil kecil. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Nisan itu berubah. Ukiran nama di atasnya perlahan berubah. Huruf-huruf berganti satu persatu, seolah jari tak kasat mata sedang mengukirnya ulang dari balik dunia arwah. Darwanto bin Suhardi, Plas Lastri binti Karso. Tanggal kematian di bawahnya. Masih 17 Suro 2025, tapi waktunya bergeser menjadi 00:03:15 waktu Indonesia Barat. Jam dinding berdetak pelan menunjuk pukul 00:06. Bu Lastri menahan napas, tubuhnya hampir roboh karena panik. Ia memeluk Nia lebih erat, seakan berharap bisa menghindari waktu yang tertera di batu dingin itu. Lalu, terdengar suara kaki menyeret dari luar. Langkah berat, teratur, seperti sesuatu yang terlalu besar dan terlalu tua untuk berjalan tegak. Suara ranting patah dan dedaunan tergilas menyatu dengan derak tanah basah. Bu Lastri memberanikan diri menoleh ke jendela lagi. Wajah tadi menghilang. Tapi tak lama, sosok bayangan tinggi muncul perlahan di kejauhan, tepat di antara kabut merah di luar. Nia bergumam lirih, suaranya seperti bukan miliknya sendiri. Mereka sudah datang lengkap, yang dari barat, dari timur, dari bawah, tinggal satu lagi. "Siapa lagi?" bentak Bu Lastri, putus asa. Nia menoleh, kali ini matanya menatap langsung mata ibunya. Dan untuk sesaat, Bu Lastri melihat sesuatu di mata anaknya. Bukan hanya ketakutan, tapi pengetahuan. Seolah Nia tahu sesuatu yang tidak mungkin ia ketahui. "Ayah sudah dibawa, ibu akan dijemput, tapi aku harus membuka pintunya." Tiba-tiba Nia berdiri dan berlari ke pintu. "Nia, jangan." Bu Lastri mencoba mengejar, tapi terjatuh karena lantai mulai berguncang lagi. Kali ini lebih keras. Seisi rumah gemetar, kayu-kayu mulai retak satu persatu. Udara di dalam rumah menjadi lembab dan dingin seperti di dalam liang kubur. Tapi Nia sudah berdiri di depan pintu, dan pintunya terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri makhluk tinggi dengan tubuh berselimut tanah dan kain kafan yang robek-robek. Tidak ada wajah di balik kafan itu, hanya kegelapan. Di tangannya tergenggam lampu minyak yang menyala merah darah. Satu demi satu, nisan baru bermunculan dari bawah lantai. 5, 6, 7. Mereka berbaris seperti pasukan bayangan, tiap satu menyimpan nama-nama yang masih hidup. Nia melangkah ke depan, tapi Bu Lastri memeluk kakinya dari belakang sambil menangis keras. "Jangan Nia, kamu jangan pergi. Kita bisa keluar dari sini, kita bisa lari." Tapi anak itu menoleh pelan. "Ibu, aku gak bisa lari. Aku sudah lama dipanggil." Langit di luar berubah merah pekat. Rumah-rumah tetangga mulai terdengar
Satu persatu suara jeritan. Batu nisan muncul di setiap pintu, tergeletak diam, namun menyimpan kematian yang pasti. 3,13 sosok tinggi itu mulai masuk rumah, melangkahi tubuh Pak Darto tanpa melihat. Ia mendekat ke arah Bu Lastri yang kini tersungkur di lantai, menggigil sambil berdoa keras. Makhluk itu mengangkat satu tangan dan semua lampu padam. Rumah terbenam dalam kegelapan total, hanya cahaya merah dari lampu minyak yang menyinari wajah Bu Lastri. Tiba-tiba, wajah yang sama seperti di jendela muncul di belakangnya, tanpa suara, tanpa peringatan, dan berbisik, "Sekarang waktumu." Jam dinding berdentang. Pukul 03.15, nisan terakhir mengukir dirinya sendiri. 03:17. Waktu Indonesia Barat suara azan subuh belum terdengar. Desa Ngadirejo masih terperangkap dalam keheningan yang aneh, bukan damai, tapi seperti ruang hampa tempat waktu tidak bergerak. Rumah Pak Darto kini tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Udara di dalamnya menguar bau tanah basah yang menyimpan kematian, dan keheningan itu hanya dipecah oleh napas terengah Bu Lastri yang kini terduduk lemas di sudut ruangan. Di dekatnya, Nia berdiri seperti patung, memandangi pintu yang tadi terbuka lebar, namun kini tertutup sendiri. Di luar sana, langkah-langkah berat itu terus terdengar, bukan satu, tapi banyak. Seolah makhluk-makhluk bertubuh tanah dan kafan itu kini berarak dari rumah ke rumah, menyeret keheningan malam menjadi pawai kematian. "Bu," Nia bersuara pelan, nisanya nambah. Dan benar, di sudut ruang kini tidak hanya ada 2 nisan untuk Pak Darto dan Bu Lastri. Sebuah nisan kecil muncul, sebagian masih tertutup tanah basah. Di atasnya tertulis, "Nia binti Darwanto. Tanggal wafat 17 Suro 2025 03:33 waktu Indonesia Barat." Jam dinding berdetik 03:19. Bu Lastri menahan napas. Panik kembali menggulung dalam dada, tapi kali ini dia tidak bisa menjerit. Tubuhnya berat, seperti ada yang menindih, menarik jiwanya ke tanah. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan datang dari atap. Bukan hanya satu, tapi bertubi-tubi, seperti banyak tangan menghantam genteng dari atas, bersamaan dengan bunyi gesekan benda keras, atau mungkin batu nisan yang diseret pelan-pelan. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Udara dingin menyergap masuk. Kabut menyusup ke dalam rumah, dan di balik kabut itu berdiri seorang laki-laki tua yang dikenal Bu Lastri, Pak Leman, tetangga mereka yang biasa membantu ronda malam. Tapi malam ini matanya kosong dan kakinya telanjang penuh lumpur. "Pak," Bu Lastri berbisik pelan. Pak Leman tidak menjawab. Ia berdiri kaku, tangannya menggenggam sesuatu, sebuah batu nisan kecil dengan nama Wiji binti Leman, anaknya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Lalu, tanpa suara, ia menjatuhkan nisan itu tepat di depan rumah Pak Darto. Begitu batu itu menyentuh tanah, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam rumah. Meski tidak ada siapa-siapa. Pak Leman mundur, lalu tubuhnya terhuyung dan roboh. Dari dalam dadanya mengalir lumpur dan potongan akar. Ia tidak bernyawa. Bu Lastri menjerit. Ia menarik Nia ke dalam kamar, mengunci pintu, dan mendorong lemari kayu ke arah daun pintu. Tapi kamar itu tidak sama seperti sebelumnya. Lantainya terbuka sedikit, membentuk celah sempit seperti retakan kubur. Bau melati busuk menyeruak dari bawah. Lalu perlahan, jari-jari tangan kotor keluar dari celah itu, bergerak-gerak seolah mencari sesuatu. "Ibu," Nia gemetar. "Kita sudah masuk liang mereka." Jam menunjukkan 03.26 Nia memeluk ibunya. Tapi saat Bu Lastri menyentuh punggung Nia, ia merasakan sesuatu yang dingin dan keras. Ia menyibakkan baju anaknya dan hatinya nyaris berhenti berdetak.
Di punggung Nia menonjol sesuatu, berbentuk papan nisan kecil yang tumbuh dari kulitnya sendiri. Bu Lastri menjerit sekuat-kuatnya. Ia meraih gunting di meja rias dan mencoba memotong nisan itu, tapi darah justru menyembur dari tubuh anaknya. Tok, tok, tok. Pintu kamar digedor keras. Suara di baliknya bukan manusia, bukan pula hewan, tapi suara dengusan berat, napas dalam-dalam, seperti makhluk yang baru bangkit dari bawah tanah. Lemari bergeser, pintu mulai merekah. Bu Lastri bersimpuh di lantai, tubuhnya lemas. Ia berdoa, apapun yang bisa ia ingat. Tapi suara dari balik pintu makin keras, sampai tiba-tiba sunyi. Suara lenyap, getaran berhenti, pintu tidak jadi terbuka. Perlahan, Bu Lastri berdiri. Ia menoleh ke arah Nia. Nia tidak ada, hanya ada batu nisan kecil di pojok kamar, berdiri rapi, basah oleh lumpur. Nia binti Darwanto 03, 33 WIB, jam berdetik 03.33. Tapi saat Bu Lastri akan meraih batu itu, tiba-tiba cahaya terang menyorot masuk dari jendela. Bukan cahaya lampu atau matahari, tapi seperti kilatan kamera, dan sesaat kemudian ruangan jadi sunyi sepenuhnya. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada lagi makhluk. Tidak ada lagi kabut. Rumah Pak Darto seperti kembali normal. Tapi Bu Lastri kini sendirian. Dan ia tahu ini belum selesai. Karena dari luar rumah, di setiap rumah tetangga, batu nisan-nisan baru mulai bermunculan. Dan satu demi satu, nama mereka terukir. 03,35. Waktu Indonesia Barat, hening masih menyelimuti rumah Pak Darto. Namun bukan hening yang menenangkan, melainkan seperti diam sebelum ledakan, sebelum sesuatu yang jauh lebih gelap datang merayap dari batas antara dunia hidup dan mati. Bu Lastri terduduk di lantai kamar, tepat di samping nisan bertuliskan nama putrinya, Nia. Tanah di bawah batu itu masih basah, tapi tak ada mayat, tak ada tubuh, hanya batu. Seolah-olah keberadaan anaknya telah dihapus dari dunia nyata dan ditanam langsung ke alam kematian. Napas Bu Lastri sesak. Ia tidak lagi tahu apakah ini mimpi, kerasukan, atau bagian dari kutukan yang menjalar dari satu rumah ke rumah lain. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar teriakan lirih seorang perempuan. Suaranya kecil, tercekat, lalu terputus. Sejenak sunyi, lalu disusul suara jeritan pria. Suara yang ia kenali betul. Itu suara Pak Sugeng. Pak Sugeng, tetangganya yang rumahnya hanya sepelemparan batu. Suaranya datang dari luar, namun juga terpantul dari dalam. Seolah-olah rumah Pak Darto kini menjadi semacam ruang gema untuk kematian. Bu Lastri bangkit dengan susah payah. Kakinya gemetar. Ia menyusuri lorong rumah yang terasa makin panjang dan dingin. Lantainya tidak sepenuhnya kayu lagi. Ada bagian-bagian yang kini seperti tanah pekuburan, hitam lembab, seperti dijemput dari liang lahat. Saat ia membuka pintu depan, bau darah dan kemenyan hangus menyergap. Halaman rumah tak lagi seperti biasanya. Terdapat 3 batu nisan berjejer, semuanya baru, masih beruap. Di nisan paling kiri tertulis, Sugeng bin Mahmud, 0336 WIB, 1 menit yang lalu. Tubuh Pak Sugeng tergeletak kaku tak jauh dari situ. Matanya terbuka, namun bola matanya telah berubah putih seluruhnya, seperti orang yang telah lama tenggelam di lumpur. Di samping tubuhnya berdiri seorang anak kecil, tidak lebih dari 10 tahun, mengenakan baju tidur basah oleh tanah, rambutnya menutupi wajah. Pak Sugeng itu bapakku, anak itu berbisik. Bu Lastri melangkah mundur. Anak itu tak menyerang, tapi ia bicara tanpa menoleh. 1 lagi harus mati sebelum jam 4, baru mereka tenang. Bu Lastri ingin bertanya siapa yang dimaksud mereka, tapi tiba-tiba matanya tertuju
pada nisan ketiga yang belum selesai ditulis. Masih kosong, hanya tanahnya yang bergelombang seolah menunggu sebuah nama tertanam. Siapa? Nama berikutnya? Gumamnya. Angin berhembus, daun jendela berderak, lalu terdengar suara ketukan pelan dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Ia berbalik, dan pintu kamar Pak Darto yang sebelumnya tertutup sekarang sedikit terbuka. Celahnya gelap, tapi terdengar suara napas berat dari dalam. Bu Lastri melangkah perlahan. 03,39. Waktu Indonesia Barat jam terus bergerak. Di depan kamar itu, udara menjadi beku. Suara jantung Bu Lastri berpacu. Ia mengulurkan tangan dan mendorong pintunya. Krek. Kamar itu kosong, tapi ada cermin besar di dalamnya. Di cermin itu, Bu Lastri melihat sesuatu yang tak terlihat langsung oleh matanya. Pantulan dirinya sedang memandangi seseorang berdiri di belakangnya. Seseorang dengan wajah Pak Darto. Tapi Pak Darto sudah mati. Ia berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia kembali menatap cermin itu, pantulan Pak Darto tersenyum, lalu mengangkat tangan dan menulis di udara dengan jarinya. Gantian kamu, Lastri. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat. Tanah di bawah rumah terdorong naik, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah pondasi. Dari arah dapur terdengar suara pecahan piring, tangisan perempuan, suara jeritan tertahan. Lalu hening. Bu Lastri meraih sebuah palu di sudut meja dan berlari keluar. Ia tak peduli lagi. Ia harus lari keluar dari rumah terkutuk itu. Namun saat ia membuka pintu depan, Desa Ngadirejo sudah tidak seperti tadi malam. Setiap rumah kini tampak tua, lapuk, seperti desa yang sudah lama ditinggalkan manusia. Semua lampu padam, semua pintu tertutup rapat, dan di depan setiap rumah berdiri batu nisan. Satu nama per rumah, dan nisan yang kosong kini menghadap langsung ke Bu Lastri. Satu lagi, anak kecil tadi muncul di samping nisan. Matanya kini hitam sepenuhnya. Kalau bukan kamu, siapa? Jam berdetik. 03.43. Waktu makin sempit. Bu Lastri tahu ia tidak akan sempat menunggu pagi. Dalam keputusasaan, ia berlari ke musyola kecil di ujung gang. Tempat itu kini terlihat gelap dan retak-retak, seperti sudah lama tidak dipakai. Tapi ia tetap masuk, menggantungkan harapannya pada apapun yang bisa menyelamatkan jiwanya. Namun di tengah mushola terdapat batu nisan besar, satu-satunya yang bersinar samar, dan di atasnya tertulis LAS. Tulisannya belum selesai, seolah-olah masih menunggu seseorang menuliskannya lengkap. Tiba-tiba tangan Bu Lastri terangkat sendiri. Jarinya gemetar, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, lalu mulai menulis di udara. RI binti Muklis Enol 3 Punjung 44 WB. Tangannya berhenti. Ia menangis, tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Dan dari bayangan musyola muncul satu persatu makhluk berkafan, berjalan perlahan mengelilingi nisan itu. Mereka tak menyerang. Mereka menyambut. Malam belum habis, tapi waktunya hampir selesai. Dan satu lagi telah mati. 03,44. Waktu Indonesia Barat. Bu Lastri berdiri membeku di depan nisan bertuliskan namanya yang belum selesai. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk berkafan berjalan perlahan, seolah menanti dengan sabar saat kematiannya resmi ditetapkan. Di balik kabut, bayangan anak kecil masih berdiri menonton. Senyum kecil mengembang di wajahnya yang pucat. Kamu bukan korban, kamu saksi. Bisik suara yang tak ia kenali bergema di dalam kepalanya. Tiba-tiba seluruh makam bergetar. Batu nisan Pak Sugeng dan Nia retak lalu pecah menjadi debu.
Dari dalamnya keluar suara jeritan yang tidak seperti manusia, campuran amarah dan kesakitan yang menggetarkan dada. Bulastri jatuh tersungkur. Ia menengadah dan di langit malam yang hitam muncul lingkaran samar merah darah seperti mata raksasa yang menatap lurus ke arah rumah Pak Darto. Semua ini dimulai di sana, desisnya. Dengan sisa tenaga, ia berlari kembali ke rumah Pak Darto. Angin bertiup melawan, seperti mencoba menahannya agar tidak kembali ke titik asal kutukan ini. Tapi ia tahu, hanya dengan kembali ke awal, semua bisa dihentikan. Rumah Pak Darto kini lebih menyerupai puing reruntuhan. Jendela-jendela hancur, dinding berlumur lumpur dan bercak darah kering. Di tengah ruang tamu, tempat mereka pertama kali menemukan batu nisan Nia, terdapat lubang besar menganga. Lubang itu tidak memiliki dasar. Dari dalamnya keluar asap putih pekat yang membentuk wajah-wajah orang yang telah mati. Pak Sugeng, Nia, bahkan wajah Budarto yang pernah wafat 10 tahun lalu. Semua menatap Bulastri tanpa kedipan, seolah ingin menyeretnya masuk. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah lantai. Bulastri. Jeritan itu menggema seperti di lorong-lorong neraka. Ia mengibaskan kakinya, lalu berlari ke kamar Pak Darto. Cermin yang tadi menampakkan pantulan Pak Darto kini memantulkan masa lalu. Gambaran saat Pak Darto muda sedang menggali lubang di belakang rumahnya, memakamkan sesuatu atau seseorang. Dia membuat perjanjian. Suara anak kecil kembali terdengar. Kali ini jelas di belakang Bulastri. Ia berbalik. Anak itu berdiri tepat di ambang pintu. Wajahnya kini menjelma menjadi dua. Satu sisi polos, satu sisi membusuk seperti mayat lama yang baru digali. Pak Darto kehilangan anaknya. Ia meminta dikembalikan, tapi ada harga. Bulastri kini paham, Nia yang kembali bukanlah manusia. Ia adalah bagian dari perjanjian terlarang antara Pak Darto dan sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Setiap tahun, satu jiwa harus dikorbankan agar Nia tetap bisa hidup di dunia ini. Tapi tahun ini jumlah korbannya melonjak. Kutukan kehilangan kendali. "Kenapa aku?" tanya Bulastri putus asa. Anak itu menunjuk ke dadanya. "Karena kamu melihat semuanya, dan siapapun yang melihat harus ikut masuk ke dalam." Jam di dinding berdentang satu kali. 0359 waktu Indonesia Barat. 1 menit sebelum fajar, langit mulai memerah, tapi bukan merah matahari pagi. Ini merah seperti luka yang baru terbuka. Semua rumah di desa Ngadirejo berubah bentuk menjadi makam. Pohon-pohon jadi seperti tangan menggapai dari dalam bumi. Bulastri mengambil cermin dan memecahkannya ke lantai. "Kau tak bisa menyeretku," teriaknya. Namun dari lantai rumah, tangan-tangan muncul, mencengkeram, menarik, dan dari dalam lubang besar itu keluar sosok Nia mengenakan baju putih kotor dan rambut terurai. Tapi wajahnya sudah bukan manusia. Matanya hitam tak berujung. Mulutnya terbelah sampai ke telinga. "Ibu, kenapa nggak peluk Nia?" katanya dengan suara melengking. "Karena kau bukan anakku." Bulastri melempar pecahan cermin ke wajah makhluk itu. Nia berteriak, lalu tubuhnya terbakar perlahan seperti disiram cahaya fajar dari luar rumah. 04.00 waktu Indonesia Barat dentang terakhir terdengar. Semua makhluk berkafan berteriak bersamaan. Lubang besar itu mulai runtuh, menghisap tanah dan semua nisan ke dalamnya. Bulastri menjerit saat tubuhnya ikut terseret. Namun tiba-tiba ia terbangun. Ia kini duduk di dalam kamarnya. Fajar menyingsing lewat jendela. Suara ayam berkokok. Angin pagi menyapu lembut wajahnya. "Hanya mimpi?" bisiknya. Tapi saat ia menoleh ke arah meja depan pintu, batu nisan bertuliskan Las Tri Binti Muklis 04.00 waktu Indonesia Barat
masih berdiri di sana, dan dari balik kaca jendela, anak kecil itu masih menatapnya, tersenyum. Mereka pikir semua berakhir saat fajar menyingsing, tapi kutukan tidak terikat waktu. Ia hanya menunggu saksi baru, dan malam berikutnya. Malam itu belum selesai. Jika kau menemukan batu nisan di depan pintumu, jangan buka pintu malam itu, karena bisa jadi itu giliranmu.